Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua dalam urutan 25 nabi yang wajib diimani. Nabi Idris diberi hak kenabian oleh Allah setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Menurut kitab tafsir, Nabi Idris hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Idris alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Nabi Idris alaihissalam disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Nabi Idris dipuji dan disifati sebagai orang yang jujur, sabar, dan sosok yang diangkat ke martabat yang tinggi. Nabi Idris merupakan hamba Allah yang selalu mempelajari mushaf-mushaf Nabi Adam alaihissalam. Ia juga mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun, ia juga tidak pernah sombong. Ia juga memiliki sifat pemaaf. Selain sifat yang terpuji, Nabi Idris alaihissalam sebagai Nabi Allah juga dianugerahi dengan berbagai kepandaian dan kemahiran dalam berbagai disiplin ilmu. Ia juga dianugerahi kemampuan untuk membuat berbagai peralatan untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah Islam, ia dikisahkan sebagai Nabi pertama yang mengenal tulisan, menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam dan astronomi, dan lain-lain. Pada masa Nabi Idris alaihissalam, pernah suatu ketika banyak manusia melupakan Allah, sehingga Allah pun menghukum manusia dengan membuat kemarau yang panjang. Kemudian Nabi Idris pun turun tangan, ia memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukum kemarau panjang tersebut. Allah mengabulkan permohonan Nabi Idris itu, dan kemudian musim kemarau pun berakhir. Nabi Idris alaihissalam diutus oleh Allah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah kepada Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksaan di dunia maupun di akhirat. Nabi Idris alaihissalam disebutkan dalam sebuah hadis sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu surga selama Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit, beliau bertemu Nabi Idris alaihissalam. Allah pun memberikan mukjizat kepadanya berupa kepandaian di segala bidang. Di antara mukjizat Nabi Idris alaihissalam adalah hebat dalam menunggang kuda. Pada saat itu sedikit orang yang dapat menunggang kuda. Selain itu, ia dapat menulis. Ketika itu tidak ada umatnya yang dapat menulis. Selain itu, ia dapat menjahit pakaian. Pada saat itu, belum ada yang mampu menjahit pakaian. Nabi Idris alaihissalam mendapat kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 30 shahifah. Dalam kitab ini berisi jalan kebenaran seperti halnya Al-Quran. Kitab ini merupakan petunjuk yang disampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya yang sudah rusak akhlaknya sedikit demi sedikit kembali ke jalan yang benar. Pada suatu hari, malaikat maut Israel yang telah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi dan bertandang kepada Nabi Idris alaihissalam. Ia merasa sangat rindu bertemu dengan Nabi Idris dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya mengizinkan untuk bertemu. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak buah-buahan. Tentunya ia adalah malaikat Israel yang sedang menyamar dan Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan tersebut kepada Israel, tapi ditolaknya. Akhirnya mereka mengobrol dan keluar melihat pemandangan di sekitar. Setelah 4 hari bersama dan cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga kepada tamu tersebut, karena tamu yang menyamar tersebut tidak pernah menyentuh jamuan makan sama sekali. Nabi Idris kemudian mengajukan berbagai pertanyaan lantaran diliputi dengan rasa penasaran. Nabi Idris bertanya, "Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel, "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel." Tentunya Nabi Idris terkejut mendengar hal ini, karena malaikat Israel sendiri bertugas sebagai pencabut nyawa manusia. Kemudian Nabi Idris bertanya lagi,
kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang yang sedang menyuap makanan." Lalu Nabi Idris bertanya lagi, "Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Kemudian malaikat Israel menggeleng, "Tidak ya Idris, kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin." Usai percakapan tersebut, Nabi Idris kemudian membuat satu permintaan. Ia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan sakitnya sakaratul maut yang dikatakan sangat dahsyat. Akan tetapi, percakapan tersebut tidak langsung dilaksanakan oleh malaikat Israel. Mengingat berbagai hal yang akan dilakukan olehnya hanya atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel berkata, "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah." Akan tetapi, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut. Tidak berlangsung lama, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Lantas melihat sahabatnya kesakitan, malaikat Israel menangis. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Idris menangis karena dia tidak dapat membayangkan jika manusia lain mengalami sakaratul maut yang sangat sakit tersebut. Rasanya begitu dahsyat dan tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Nabi Idris tidak tega jika umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak itu, Nabi Idris alaihissalam kemudian semakin gemar mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Setiap hari, malaikat Israel dan Nabi Idris alaihissalam beribadah bersama. Suatu kali, sekali lagi Nabi Idris alaihissalam mengajukan permintaan, "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka?" Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh." Nabi Idris pun dibawa ke tempat yang ingin dilihatnya. Tentunya malaikat Israel telah memohon izin kepada Allah dan Allah mengizinkannya. Malaikat Israel berkata lagi, "Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut untuk melihatnya." Kemudian Nabi Idris pun menjelaskan alasannya. "Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi lebih tebal setelah melihatnya." Saat malaikat Israel dan Nabi Idris sampai di dekat neraka, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bermuru menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Selanjutnya, Nabi Idris dibawa oleh malaikat Israel ke surga. Malaikat Israel mengucapkan salam kepada malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. "Assalamualaikum." Berbeda dengan malaikat penjaga neraka, malaikat Ridwan memiliki paras yang tampan. Wajahnya selalu berseri-seri dan dihiasi dengan senyum yang ramah. Siapapun akan senang untuk memandangnya. Selain itu juga menampilkan sikap yang amat sopan, lemah lembut ketika mempersilahkan para penghuni surga memasuki tempat yang penuh kedamaian dan kenikmatan itu. Tidak berbeda saat melihat neraka. Nabi Idris nyaris pingsan saat melihat surga. Bukan karena takut, tapi karena terpesona. Begitu indah dan menakjubkan apa yang di surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ucapan Nabi Idris berulang-ulang karena ia begitu terpukau oleh keindahan surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan, buahnya pun begitu segar dan harum. Nabi Idris juga mempunyai kesempatan untuk berkeliling. Ia diiringi oleh para pelayan surga. Mereka merupakan para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang sangat tampan wajahnya. Mereka menampilkan tingkah laku yang baik dan sopan saat berbicara. Kemudian, tiba-tiba Nabi Idris ingin meminum air sungai surga. Nabi Idris pun meminta izin. "Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali." Lalu malaikat Israel mengizinkannya. "Silakan minum. Inilah minuman untuk penghuni surga," jawab malaikat Israel. Pelayan surga datang membawa segelas minum yang terbuat dari emas dan perak. Namun, Idris kemudian meminum air itu dengan nikmat. Dia begitu bersyukur diberi kesempatan bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Minuman yang selezat itu tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Ucapan hamdalah berkali-kali pun terucap dari mulutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah Nabi Idris puas melihat surga, akhirnya tiba juga waktu baginya untuk meninggalkan surga dan kembali lagi ke bumi. Namun, ia tidak mau kembali lagi ke bumi. Hatinya sudah terpikat oleh keindahan dan kenikmatan surga milik Allah yang Maha Kuasa. Nabi Idris alaihissalam pun berkata, "Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Malaikat Israel pun menjawab, "Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang yang beriman lainnya." Namun Allah merupakan Tuhan yang Maha Pengasih, terutama kepada nabinya. Allah pun mengkaruniakan sebuah tempat yang begitu mulia di langit sana, dan Nabi Idris merupakan satu-satunya nabi yang tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Ketika dibawa ke tempat mulia itu, saat itu Nabi Idris alaihissalam baru berusia 82 tahun. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam. Kisah Nabi Idris adalah salah satu kisah yang syarat akan peringatan untuk kaum muslimin. Menjadi manusia pilihan, ia sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dapat merasakan bagaimana kematian, melihat surga dan melihat neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.